Nuwun sedulur, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan dijauhkan dari mara bahaya. Rahayu, rahayu, rahayu engkang sami pinanggih. Sedulur, siapa sangka di tengah terminal Giwangan Yogyakarta, terminal yang megah tipe A, itu di tengah-tengahnya persis ada komplek makam atau pesarean umum yang dikelilingi oleh tembok tinggi memutar, sehingga banyak orang atau penumpang yang lalu lalang di sana tidak mengira bahwa di tengah itu ada kompleks pemakaman umum dari warga desa Mrican. Lalu sebetulnya siapakah yang ada di makam itu atau leluhur pepunden yang ada di kompleks makam itu dan kenapa tidak dipindahkan? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur semua, sekitar tahun 96 pemerintah kota Yogyakarta berencana memindahkan terminal dari terminal Umbul Harjo yang lama ke Giwangan. Giwangan itu dulu tempatnya atau lokasinya berupa persawahan dan tegalan, dan terutama di sisi barat itu adalah pohon jati, perkebunan pohon jati. Nah, setelah berrembuk dengan warga sudah menyatakan bahwa jangan sampai memindahkan makam. Tapi pemerintah kota Yogyakarta ingin mencoba kalau bisa ya dipindahkan. Tapi seandainya memang tidak bisa, ya sudah tidak dipindahkan. Maka dicobalah, pertama kali yang dicoba adalah memindahkan Watu Lumpang. Setelah Watu Lumpang dapat dipindahkan, ingin memindahkan pohon asem Jawa. Tetapi kejadian anehnya, asem Jawa itu siapapun yang mengerjakan, bahkan alat berat yang ingin merobohkannya, itu yang mengoperasikan alat berat itu langsung jatuh sakit, tiba-tiba meninggal. Yang menggergaji dengan mesin pun tiba-tiba sakit dan meninggal. Maka demi keamanan bersama, kompleks makam itu tidak jadi dipindah. Dan kompleks makam ini diberikan akses jalan masuk dari timur terminal. Jadi di sebelah terminal sebelah timur itu ada jalan yang sekarang diberi nama Kiai Guno Mrico. Jadi masuk ke bawah sampai ke tengah pusat dari makam. Jadi tidak mengganggu warga yang ingin mengakses pesarean. Karena sampai sekarang sarean itu juga masih digunakan untuk kegiatan oleh warga sekitar. Kalau warga berkegiatan agar tidak masuk ke terminal. Dan lorong itu tepat di bawah pemberangkatan bis.
Lalu siapakah sebetulnya Ki Gunomrico ini? Ki Gunomrico ini disebut pepunden atau pendiri dari Kampung Merican, sehingga warga Kampung Merican sangat meluhurkan beliau. Beliau ini teman seperguruan dari Panembahan Senopati. Jadi Ki Gunomrico ini sangat erat dengan Panembahan Senopati waktu mendirikan kerajaan Mataram di Kota Gede. Setelah Mataram Kota Gede berdiri, maka dilanjutkanlah untuk mengambil wilayah jajahan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan ketika mulai perjalanan menjajah ke Jawa Timur, ada seorang putri yang tidak bisa diboyong, karena menurut peraturan dulu, kalau negara itu atau daerah situ sudah ditaklukkan, maka harus mempersembahkan putri boyongan untuk raja yang menaklukkan. Maka tidak heran kalau raja zaman dulu itu selirnya banyak. Semakin banyak wilayah yang beliau taklukkan. Nah, kebetulan putri ini sulit untuk diboyong. Sampai beberapa punggawa keraton tidak mampu untuk memboyong putri ini. Tiba-tiba pada suatu malam, Ki Gunomrico ini memindahkan putri ini setempat tidurnya ke Keraton Mataram Kota Gede. Jadi putri ini dalam keadaan tidur dipindahkan setempat tidurnya ke Keraton Mataram Kota Gede. Nah, dari situlah maka Ki Gunomrico ini dihadiahkan tanah di area Giwangan. Dan atas jasa Ki Gunomrico, Giwangan sekarang menjadi padat penduduk, pemukiman padat penduduk. Dan beliau sebelum meninggal juga berpesan jangan sampai memindahkan makam saya di sini. Maka dari itu sampai sekarang pun pesan itu tetap dipegang sampai keturunannya, yaitu Ki Juru Kuncinya Ki Dempo masih bertahan dan memegang teguh wasiat dari Ki Gunomrico. Dan Ki Gunomrico pernah berpesan bahwa tanah di Merican ini suatu saat akan menjadi tanah emas. Dan memang betul, sekarang harga tanah di area Merican itu sudah melambung tinggi. Nah, lalu apa kaitannya Ki Gunomrico dengan Panembahan Senopati? Sebetulnya Ki Gunomrico dan Panembahan Senopati adalah sama-sama murid dari Ki Juru Martani. Maka dari itu, di sebelah timur makam dari Ki Gunomrico ini terdapat watu lumpang yang konon ceritanya diambil atau sebagai hadiah dari daerah Melangi. Melangi itu di daerah Demak Ijo. Nah, itu tempatnya Ki Juru Martani. Dan setelah dipindahkan, diserahkan ke BPJB DIY untuk dirawat. Watu lumpang itu adalah batu yang seperti berbentuk bulat, seperti bola. Nah, itu sedulur tentang Ki Gunomrico
makam keramat, makam pepunden, makam leluhur yang berada di tengah terminal Giwangan, Jogja. Dan makam itu sampai sekarang masih sangat terawat, dan warga pun masih sering melakukan ziarah ke makam Ki Guno Mrico. Jangan lupa kalau mau ziarah menemui Ki Dempo, karena juru kunci itu yang memegang pintu lorong. Jadi pintu lorong itu selalu ditutup dan digembok, yang membawa adalah Ki Dempo. Jadi temui dulu Ki Dempo, silahkan masuk. Dan cerita mistis yang mengiringi makam keramat ini banyak sekali. Di antaranya banyak kru bes yang entah mungkin melakukan perbuatan yang kurang baik, misalnya mengencingi tembok dari makam, atau berkata yang kurang baik, atau mabuk, atau gimana. Tidur tiba-tiba dipindahkan ke atas bis itu sudah sering kali terjadi, dan setiap malam ditemui oleh hantu-hantu itu sudah sering sekali terjadi. Ada lagi di pintu masuk lorong dari jalan utama timur terminal ke komplek persarian, ada keranda mayat dan peti mati, dan itu sampai sekarang tidak dirubah. Tidak berani warga itu merubahnya. Kenapa? Karena pernah ada yang mau menggeserkan keranda mayat dan peti mati itu, tiba-tiba malamnya jatuh sakit dan meninggal. Maka sampai sekarang pun keranda mayat dan peti mati itu tidak berani dirubah. Penasaran dengan apa yang terjadi di sana? Monggo silahkan mengunjungi makam Kiai Guno Mrico. Saya Tubagus Purnama, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan dari Yogyakarta saya mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Tetap terus dukung channel ini agar bisa berkembang dengan like, subscribe, dan komen, dan agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Matur nuwun.